Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi ya arhamar rahimin. Setelah mungkin 2 hari saya tidak mengupload video, pada bagian yang pertemuan yang ke-10 ini kita sudah sampai pada bagian kedua, yaitu membacakan beberapa doa mujarrabat nabawiyah atau doa yang telah terbukti mujarrab dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau direkomendasikan dari beliau pada para sahabat, berikut pula kepada umatnya. Qala al-muallif rahimahullahu, qala al-muallif hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin, amin. Mujarrabatun nabawiyah, doa-doa mujarrab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, lil ihtiraz minasy syaitan, sebagai pelindung kita dari syaitan. Pelindung kita dari syaitan. Akhrajal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Qala, berkata Imam Bukhari, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, maha wahdaniyat, maha sendiri Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baginya segala kerajaan, wa lahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha kuasa pada segala sesuatu. Fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, kanat lahu adla asyri riqabin, maka ia sama dengan memiliki pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dia dituliskan bagi dia pahala 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapus baginya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu, dan dengan membacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dengan membacanya 100 kali, maka wakanat lahu hirzan, dia sama dengan telah memberi perisai untuk dirinya, minasyaitan, dari setan, yaumahu, dalam sehari. Dzalika hatta yumsi, perlindungan dari setan ini akan berkesinambungan adanya hingga waktu maghrib, hingga waktu sore. Walam yati ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik, dan tak ada satupun seseorang yang melakukan sesuatu lebih utama daripada apa yang telah dilakukan oleh seorang yang telah mengamalkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, melainkan dialah orang yang telah mengamalkan, orang yang paling lebih banyak
min zalika dari pembacaan itu. Jadi keutamaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang membaca 100 kali sama dengan pahala memerdekakan 10 budak, diberikan baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 dosa, dan diberikan baginya pelindung dan perisai dari setan dalam sehari. 2. Man asabahu hammun aw huznun. Inilah doa dari Rasulullah orang yang tertimpa kesumpekan dan kesedihan. An Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba musliman gattu hammun aw huznun, tak satupun dari seorang muslim yang tertimpa oleh rasa sumpek dan kesedihan. Faqala, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduk wa ibnu amatik, nasiyati fi yadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina وجلاء حزن وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عنه كربه وأبدله مكان حزنه فرحا. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku abduk adalah hambamu, wabnu amatik, dan putra daripada hambamu, hamba perempuanmu, nasiyati fi yadik, maksud ibu, wabnu amatik ini, nasiyati fi yadik, ubun-ubunku ada dalam kekuasaanmu, maudin fiyya hukmuk, telah lampau hukum yang telah ditetapkan bagiku, adlun fiyya qada'uk, sangat adil apa yang telah engkau putuskan untukku, as'aluka bikulli ismin huwalak, ya Allah, aku memohon dengan setiap nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, baik engkau sendiri yang memberi nama pada dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau selipkan, engkau tuliskan di dalam Al-Quran, au allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama yang telah engkau ajarkan nama itu kepada salah satu daripada makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau dengan hak namamu yang hanya engkau ketahui dalam ilmu ghaib, tak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali engkau. Apa yang dimohonkan, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran sebagai bagian besar daripada hatiku, wa jala'a huzni, dan sebagai penghapus atau penyingkir daripada kesusahanku, wa dhihaba hammi, dan jadikanlah Al-Quran sebagai sebab tersingkirnya segala kesumpekanku, illa adhaballahu anhu karbahu, maka pasti, kata Rasulullah, Allah akan menyingkirkan darinya, menjauhkan darinya karbahu, kesusahannya, wa abdalahu makana huzni farahan, dan kesusahannya oleh Allah akan digantikan dengan kebahagiaan. Ini doa bagi orang yang tertimpa hamun, kesumpekan, au huznun, atau kesusahan. Qalu, berkatalah sahabat, ya Rasulullah, afala nata'allamu hadhil kalimah, wahai Rasulullah, apakah kita tidak boleh belajar, apakah kita diperbolehkan belajar dengan kalimat ini? Qala bala, kata Rasulullah, iya, yang bagi liman sami'ahunna aw ta'allamahunna, bahkan seyogyanya orang yang mendengarnya an yata'allamahunna, untuk belajar dengan doa ini dan mengajarkannya. Ini ada disebutkan di Al-Mujalasah wa Jawahiril Ilm, di kitab Mujalasah dan wa Jawahiril Ilm lid-Dainuri Al-Maliki, yang ditulis oleh Imam Dainuri bermazhab Maliki. Akhrajahul Hakim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak.
Ketiga, man asabahu ghammun aw karbun. Ini ketiga adalah orang yang tertimpa oleh kesumpekan dan kesusahan. Ada yang membedakan antara hammun dan ghammun. Ada yang menyatakan hammun itu kesusahan pada sesuatu yang akan dihadapi. Ghammun adalah kesumpekan atau kesusahan terhadap sesuatu yang telah lewat. An faqih min ahli Urdun, diriwayatkan dari seorang ahli fikih dari penduduk Urdun atau Jordan sekarang. Qala balagana anna Rasulullah, beliau berkata, balagana, sampai padaku bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asabahu ghammun aw karbun, ketika Rasulullah tertimpa oleh kesumpekan dan kesusahan, yaqul, beliau bersabda, hasbiyar rabbu minal ibad, beliau berkata, hasbiyar rabbu minal ibad, cukup bagiku Tuhan dari segala hamba, dari seluruh hamba. Hasbiyal khaliq minal makhluk, cukup bagiku pencipta dari semua makhluk. Hasbiyar razik, cukup bagiku minal marzuk, cukup bagiku zat yang memberi rizki. Hasbiyar razak minal marzuk, daripada makhluk yang diberi rizki. Hasbiyallahu alladhi huwa hasbi, cukup bagiku Allah, huwa hasbi, di mana ia atau zat Allah adalah yang mencukupiku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang dipasrahi. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku berserah diri, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah adalah Tuhan Rabbul Arsyil Azim, yang memiliki arsy al-azim, yang besar dan agung. Ibnu Abid Dunya fil Faraj, ini dikutip oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab Al-Faraj. Keempat, ad-du'a alladhi 'allamahu Jibril lin nabi idza karabahu amrun, doa yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza karabahu amrun, ketika Rasulullah tertimpa oleh perkara yang membuat beliau sumpek atau susah. An Abi Ismail ibni Abi Fudaik, diriwayatkan oleh Abi Ismail bin Abi Fudaik, qala, berkata Abi Ismail, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma karabani amrun, tak satu pun sesuatu yang membuatku sumpek atau susah, illa tamathala li Jibril alaihissalam, melainkan pasti Jibril akan datang dan tamathal, dan ia menjelma sebagai manusia, dan faqala, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, qul, ucapkanlah, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, aku berpasrah diri kepada zat yang maha hidup, yang tak akan mati. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, segala puji bagi Allah yang tidak pernah memiliki putra, yang tidak pernah memiliki keturunan. Walam yakul lahu syarik, dan segala puji bagi Allah yang tidak memiliki sekutu fil mulki, dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyun minadh-dhulli, dan tak ada bagi Allah waliyun, penolong, artinya Allah maha kuasa dan tidak butuh kepada makhluk sama sekali. Minadh-dhulli, dari hal yang hina. Wa kabbirhu, dan besarkanlah Allah takbiran, dengan kebesaran. Allahu akbar walillahil hamd. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Kalimatun Nabi, kalimat-kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nazala bihi hammun aw ghammun aw karbun, jika datang kepada beliau hammun, kesumpekan, ghammun sama kesumpekan, aw karbun atau kesusahan. Haddatsana Abdullah ibn Mas'ud, berkata kepadaku Abdullah ibn Mas'ud, qala, berkata Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazala, jika turun bihi kepada beliau hammun,
sesuatu yang menyumpahkan, au ghammun sama kesumpekan, au karbun atau kesusahan. Qala maka Rasulullah berkata, ya hayyu wahai zat yang maha hidup, ya qayyum wahai zat yang maha mengurus segala sesuatu, birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu aku meminta tolong dan meminta bantuan, meminta tolong. Akhrajahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak. Ini yang lebih pendek. Jika tertimpa kesumpekan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Keenam, ad-du'a wa intidharul faraj, doa dan menunggu waktu yang lapang, waktu yang jembar. An Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu azza wa jalla min fadlih, mintalah kalian kepada Allah dari anugerah Allah, fa innallaha yuhibbu an yus'al, karena Allah sangat meridhai dan mencintai orang yang meminta kepadanya. Wa afdhalul ibadah, dan paling utamanya ibadah, intidharul faraj minallah, adalah menunggu kelapangan atau kebahagiaan minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Menunggu kelapangan daripada kesumpekan atau musibah, atau faraj itu keluar dari, diberikan jalan keluar oleh Allah dari kesumpekan dan kesusahan, itu faraj namanya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah, inna afdhalal ibadah intidharul faraj minallah, sesungguhnya paling utamanya ibadah adalah sabar menunggu dibukakannya kelapangan dan kebahagiaan minallahi, dari Allah. Wa an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu a'mali ummati, paling utamanya amalan-amalan umatku, intizarul faraj, yaitu menunggu kebahagiaan, menunggu kelapangan atau keluarnya dia dari kesusahan, minallahi azza wajal, dari Allah Subhanahu wa taala. Ruhul bayan wal faraj ba'da syiddah litanuhi. Doa kulli makrub, doa bagi orang yang, setiap orang yang tertimpa kesusahan. Anid Dhahak, diriwayatkan dari Dhahak, qala, berkata, doa Musa hina tawajjah ila Fir'aun, doa Nabi Musa ketika Nabi Musa menuju kepada Fir'aun, wa doa Rasulillah, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain, di hari perang Hunain, wa doa kulli makrub, dan doa setiap orang yang tertimpa kesusahan, kunta wa takun, engkau telah ada, kata Rasulullah, ini doanya, wa takun, dan akan terus ada, hayyan, maha hidup, la tamut, dan engkau tidak akan pernah mati, tanamul uyun, mata-mata makhluk pasti tidur, wa tankadirun nujum, dan bintang-bintang pasti akan redup, wa anta hayyun qayyum, dan hanya engkaulah yang maha hidup dan maha mengurus, la ta'khudhuka sinatu wala naum, tak pernah hinggap kepada Allah rasa ngantuk dan tidur, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus. Al-Mujawalasa wa Jawahirul Ilmi, di kitab Mujalasa dan Jawahirul Ilmi, Dainuri, yang dimiliki oleh Imam Dainuri, penulisnya Al-Maliki, bermazhab Maliki. Al-Asma' wa Sifat, dan juga di dalam kitab Asma' wa Sifat lil Baihaqi, yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Syiddatul karbi yakunu ma'ahul faraj, dalam kedelapan, besarnya musibah, besarnya kesusahan, yakunu ma'ahul faraj, maka akan disertai pasti kebahagiaan atau kelapangan daripada musibah itu. Wa an Abdullah bin Ja'far, diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, li Aliyin, kepada Sayyidina Ali alaihissalam, fi hadithin dzakarahu, dalam sebuah hadis yang ia sebutkan, wa'lam, ketahuilah, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, anna nasra ma'as sabri,
bahwa pertolongan itu harus didahului dengan adanya kesabaran, wal faraj, dan kebahagiaan, kelapangan sebuah daripada kesumpekan, ma'al karbi, pasti didahului oleh kesusahan, wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah sesungguhnya beserta kesusahan, kesulitan pasti ada kemudahan. As-Sunnah Ibni Abi Asim, disebutkan dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim. Pertolongan akan ada setelah kita benar-benar sabar. Kebahagiaan akan ada setelah kita melalui sebuah musibah, dan kemudahan akan kita raih setelah ada kesulitan sebelumnya. Liman arada an ya'rifahullahu fi syiddah. Inilah tugas bagi seseorang yang oleh Allah ingin ditolong dan dipantau dan diberi perlindungan, ditolong oleh Allah di saat ia tertimpa musibah. Inilah tugasnya. Wa an Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala u'allima kalimat, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, apakah aku tidak akan mengajarkan kamu tentang beberapa kalimat tantafi'u bihinna, di mana engkau Ibnu Abbas akan mengambil manfaat dengan kalimat itu. Artinya, bolehkah aku mengajari kamu wahai Ibnu Abbas terhadap kalimat-kalimat yang bisa engkau manfaatkan kalimat itu? Qala, berkata Ibnu Abbas, bala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala ihfazillah yahfazuk. Satu, tugas kamu adalah jagalah Allah. Artinya jagalah kewajiban hak-hak Allah. Yahfazuk, maka Allah akan menjagamu. Sejauh mana kita menjaga hak atau kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Artinya Allah akan menjadi tameng, Allah akan menjadi orang yang akan menjadi penolong pertama bagimu ketika engkau benar-benar menjaga kewajiban dan hak-haknya. Ta'arraf ilallah fil raha ya'rifka fi syiddah. Sadarlah dan ketahuilah dan ingatlah Allah ketika kamu dalam kebahagiaan. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan ingat dan mengetahui kepada kamu dan akan membantumu fi syiddah, di saat engkau kesusahan. Karena banyak ketika orang telah diberi nikmat dan kebahagiaan, dia lupa kepada Allah, kemudian dia hanya ingat kepada Allah di saat ia tertimpa musibah. Selama ia bisa mengingat Allah, sadar bahwa semuanya ini adalah ujian, baik kebahagiaan dan musibah, maka Allah bukan berarti tidak akan memberi musibah, tapi Allah akan secara cepat-cepat dan lekas mengeluarkan dirinya dari musibah yang menimpanya. Fa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta tolonglah kepada Allah. Jaffal qalam, pena yang telah menuliskan takdir kita telah kering. Bima kana wa ma huwa kain, dengan takdir yang telah ditetapkan dan telah ada. Falau jahadal ibadu, jika seluruh hamba berusaha an yanfa'uka, untuk memberimu manfaat, bisyai'in, dengan sesuatu manfaat apapun, lam yaktubhullah, di mana manfaat itu tidak dipastikan dan tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla lakah, kepadamu, lam yaqdiru alaih, maka seluruh hamba itu tidak akan mampu menyampaikan manfaat dan jasa itu kepadamu. Walaupun seluruh hamba itu saling tolong menolong, saling bekerja sama untuk memberi jasa dan memberi manfaat kepadamu, tapi jika manfaat dan jasa itu memang tidak ditakdirkan bagimu, maka seluruh dunia pun tidak akan mampu untuk menyampaikan jasa dan manfaat itu kepadamu.
Fa in istata'ta an ta'mala lillahi bisidqi wal yaqin. Jika engkau bisa untuk mengamalkan sesuatu karena Allah bisidqi, dengan kejujuran, wal yakin dan keyakinan, faf'al, maka lakukanlah. Fa illam tastati, jika engkau tidak bisa, fa innas sabra, maka sesungguhnya kesabaran, ala ma takrah, atas sesuatu yang engkau tidak senangi. Artinya kesabaran definisinya adalah habsun nafsi ala ma takrah, menahan diri kita dari sesuatu yang tidak kita sukai. Apa yang tidak kita sukai? 3, musibah, melakukan taat, dan ketiga, menghindar dari maksiat. Menghindar dari maksiat membutuhkan kesungguhan, kejujuran, kesabaran untuk menghindar dari maksiat, karena yang digandrungi manusia adalah kemaksiatan. Musibah adalah sesuatu yang tidak digandrungi dan tidak disukai oleh manusia. Maka sabar, menahan diri di saat tertimpa musibah adalah kesabaran. Atau melakukan taat. Melakukan taat adalah sesuatu yang berat dan tidak disukai oleh hawa nafsu. Menahan diri kita untuk tetap melakukan taat dan beribadah kepada Allah adalah satu bentuk kesabaran. Fa inna fis sabri ala ma takrah, karena di dalam kesabaran terhadap sesuatu yang tidak kita sukai, terhadap sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, khairan katsira, akan membawa kebaikan yang banyak, kemanfaatan yang banyak. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu harus didahului dengan kejujuran, kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan ketahuilah sesungguhnya kebahagiaan itu didahului oleh sebuah musibah, akan bersamaan dengan musibah sebelumnya. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya kesulitan itu pasti akan diakhiri oleh kemudahan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Cukup begitu dalam pertemuan yang ke-10 ini. Semoga bermanfaat dan bertemu dalam pertemuan yang ke-11. Untuk masuk al-faraj ya'ti ala qadri syiddatil bala, akan menerangkan bahwa kebahagiaan itu akan datang sesuai dengan kadar atau ukuran besarnya musibah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.